Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Heri Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang desain reaktor yang banyak dipakai, banyak digunakan dalam industri. Secara umum, ini persamaan raca mol umum untuk reaktor, kalau ini adalah skema diagram reaktornya. Jadi ini reaktornya, mungkin sebagai ilustrasi ini adalah reaktor tangki berpengaduk, meskipun nanti jenis reaktornya bisa berbeda-beda, dengan volume dari sistem reaktornya dengan volume V, kemudian laju alir masuknya FA0, ini adalah laju alir J, jadi spesies J ke dalam sistem, dalam satuan mol per waktu. Keluarnya adalah Fj, ini adalah laju alir spesies J keluar dari sistem, satuan juga mol per waktu. Nah, sedangkan kecepatan reaksi dinyatakan sebagai R. Rj adalah J adalah spesies J. Jadi untuk kecepatan reaksi spesies J dalam sistem, satuannya adalah mol per waktu per volume. Nah, kemudian laju akumulasi dari spesies J di dalam sistem dinyatakan sebagai dNj per dt. Satuannya adalah mol per waktu. Jadi persamaan dasar untuk teknik reaksi kimia kalau kita turunkan dari neraca massa adalah menjadi Fj0 dikurangi dengan Fj, jadi ini masuk dikurangi dengan keluar, ditambah integral volume Rj dV, jadi integral dari kecepatan reaksi diintegralkan di seluruh volume. Ini adalah menyatakan laju generasi atau laju pembentukan atau konsumsi reaktan J di dalam reaktor sama dengan dNj per dt. Ini adalah laju akumulasi spesies J dalam waktu. Jadi ini kita menggunakan satuan mol. Ini adalah persamaan umumnya. Nah, sekarang untuk reaktor batch tadi berarti yang masuk tidak ada dan juga yang keluar tidak ada. Nah, reaktor batch ini digunakan untuk operasi skala kecil. Kemudian menguji proses baru yang belum mapan untuk pembuatan produk mahal dan proses yang sulit untuk mengkonversi ke operasi kontinu. Karena tadi Fj0 sama dengan Fj, maka persamaan raca mol umum pada spesies J menjadi dNj per dt sama dengan integral Rj dV. Nah, sebagai contoh misalnya kalau kita punya isomerisasi spesies A dalam reaktor batch dengan reaksi A menjadi B, maka persamaannya menjadi dNA per dt sama dengan Ra kali V. Sehingga kita bisa menghitung waktu reaksi T1 sama dengan integral dari Na1 menjadi Na0 dNA per minus Ra kali V. Jadi ini adalah Ra kecepatan reaksi A. Jenis reaktor yang kedua adalah reaktor tangki berpengaduk kontinu atau lebih dikenal dengan Continuous Stirred Tank Reactors, CSTR. Reaktor ini terutama digunakan untuk reaksi fasa cair, kemudian dioperasikan pada keadaan tunak atau steady state, dan dianggap tercampur sempurna. Persamaan desainnya bisa dinyatakan sebagai persamaan ini. Volume sama dengan laju alir masuk spesies J dikurangi dengan laju alir keluar spesies J dibagi dengan kecepatan reaksi spesies J. Di mana Fj atau laju alir ini sama dengan konsentrasi J dikalikan dengan volume. Jadi kalau satuannya adalah ini mol per waktu, ini juga yang C konsentrasi spesies J ini mol per volume, sedangkan yang V ini adalah volume per waktu. Jadi ini kalau dikalikan menjadi satuan ruas kiri akan sama dengan satuan ruas kanan, yaitu sama-sama mol per waktu. Nah, persamaan ini bisa dipakai untuk menghitung ya, biasanya dipakai untuk menghitung volume dari reaktor akan sama dengan V0CA0 minus VCA dibagi dengan kecepatan reaksi. Nah, kemudian jenis reaktor yang ketiga adalah reaktor tubuler. Ini paling sering digunakan untuk reaksi fasa gas. Persamaan raca mol umumnya adalah Fj0, jadi ini laju alir mol dari spesies J masuk dikurangi dengan
laju alir mol dari spesies C yang keluar. Ditambah dengan integral dari RCdV. Jadi ini dalam integral, berbeda dengan yang stir tank tadi, karena dianggap sama semua kecepatan reaksinya di seluruh sistem. Kemudian sama dengan akumulasi mol spesies C di dalam sistem. Nah, bentuk diferensial neraca mol keadaan steady state, kalau steady state berarti yang ruas kanan ini sama dengan 0, menjadi dFg per dV sama dengan Rg. Nah, jadi volume reaktor untuk menurunkan laju alir molar A dari FA0 ke Fg adalah FV1, ini adalah volume reaktor, sama dengan integral FA0 sampai FA1 dFA per RA, atau sama dengan integral FA1 FA0 dFA per minus RA. Ya. Jadi ini untuk reaktor tubuler, atau biasanya juga disebut plug flow, reaktor plug flow. Nah, kemudian jenis reaktor yang berikutnya ada reaktor unggun diam atau packed bed reaktor. Ini biasanya untuk sistem heterogen fluida padat. Jadi kecepatan reaksi A didefinisikan sebagai minus RA sama dengan mol A yang bereaksi dibagi dengan waktu kali massa katalis. Ya, ini kalau dalam plug flow tadi tidak ada massa katalis, jadi berupa pipa kosong atau hanya berupa cairan semua, cairan dari yang bereaksi semua. Nah, bentuk diferensial neraca mol untuk PPR ini menjadi dFA per dV sama dengan RA aksen. Jadi sekarang yang ini menjadi dV adalah berat dari katalis. Jadi dalam hal ini kita bisa menghitung persamaan desain untuk menghitung berat katalis adalah dengan mengintegralkan dari persamaan ini. Jadi V sama dengan integral FA0 sampai FA, dFA per RA aksen sama dengan integral FA sampai 0 dFA per minus RA aksen. V adalah berat katalis yang diperlukan untuk menurunkan spesies A dari yang masuk FA0 ke menjadi FA. Nah, yang berikutnya adalah reaktor unggun katalitik terfluidisasi tercampur sempurna atau fluidized bed. Jadi ini pemakaian umumnya adalah untuk sistem fasa gas berkatalitik menggunakan katalis. Nah, neraca mol spesies A adalah FA0 minus FA plus RA aksen W sama dengan 0. W ini sama dengan tadi adalah berat katalis. Jadi persamaan desainnya untuk menghitung berat katalis untuk menurunkan mol A dari FA0 menjadi FA adalah W sama dengan FA0 minus FA dibagi dengan minus RA aksen. Nah, jadi berikutnya saya akan bahas tentang definisi konversi. Ini secara singkat saja. Mungkin kita pandang persamaan umum ini. A adalah koefisien stoikiometri, A ini adalah spesies A, ditambah dengan BB menjadi CC plus DD. Nah, kalau semua ini dibagi dengan koefisien stoikiometri reaktan pembatas, katakan dalam hal ini reaktan pembatasnya adalah spesies A, maka kalau dibagi dengan A menjadi A plus B per A. B menjadi C per A, C ditambah dengan D per A, D. Maka konversi bisa didefinisikan atau dinyatakan sebagai XA sama dengan mol A yang bereaksi dibagi dengan mol A yang diumpankan atau mol A yang masuk. Nah, biasanya untuk menuliskan konversi ini subscript A ini diabaikan. Jadi XA hanya ditulis saja cukup dengan X ini untuk menyatakan konversi. Nah, untuk setiap reaksi irreversible, maka konversi maksimumnya adalah 1. Bisa sempurna. Sedangkan kalau reaksi reversible, konversi maksimum adalah konversi kesetimbangan. Atau X max-nya adalah sama dengan X kesetimbangan atau equilibrium. Nah, sekarang kita terapkan ini untuk reaktor batch. Jadi jumlah mol A yang tetap dalam reaktor setelah konversi X tercapai adalah Na sama dengan Na0 minus Na0X sama dengan Na0 kali 1 min X. Kemudian neraca mol untuk reaktor batch minus DNA per dt sama dengan minus Ra kali V dengan kecepatan reaksi. Jadi ini transient kalau dalam reaktor batch, mol A selalu berubah terhadap waktu. Maka persamaan desain untuk bentuk diferensial menjadi Na0 dx per dt
sama dengan minus RAX. Nah, ini kurang sama dengan. Jadi waktu untuk mencapai konversi X dibutuhkan T sama dengan NA0 integral 0 sampai X, nah konversinya dx minus RA. Kemudian untuk reaktor CSTR, persamaan umumnya tadi sama dengan tadi, A plus B per AB menjadi C per AC ditambah dengan D per AD. Maka neraca molnya, volume dari reaktor bisa dihitung menjadi V sama dengan FA0, X yang adalah konversinya dibagi dengan kecepatan reaksi A ketika keluar dari reaktor. Jadi ini dengan kata lain, karena reaktornya dianggap tercampur sempurna, maka konsentrasi yang keluar dari reaktor sama dengan konsentrasi yang ada di dalam reaktor. Nah, kemudian untuk reaktor tubuler, bentuk persamaan diferensial untuk desain menjadi FA0 dx per dV sama dengan minus RA. Maka volume reaktor untuk mencapai konsentrasi X, ya, kalau konsentrasi konversi X, yaitu dari V sama dengan 0, X sama dengan 0 dari ini, maka V sama dengan FA0 integral 0 sampai X dxa per RA. Jadi dalam hal ini RA ada di dalam integral. Kalau dalam reaktor CS tadi RA-nya ada di luar integral, jadi tidak perlu diintegralkan. Kemudian untuk desain PBR, bentuk diferensial persamaan desainnya adalah FA0 dx per dV sama dengan minus RA aksen. Maka persamaan desain untuk menghitung berat katalis untuk mencapai konversi X, maka V sama dengan FA0 integral 0 sampai X dx per minus RA aksen. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di waktu dan kesempatan yang lain dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ke kanal Lab Elkimkor, Departemen Teknik Kimia ITS.